Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Demeling Kueso. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, amin. Karena janji Tuhan, Ia selalu menyertai dan menolong serta memberkati kita. Haleluya, haleluya. Sebelum saya lanjut dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol notifikasi, subscribe, like, komentar, dan share. Haleluya, haleluya. Dan terus dukung pelayanan channel saya ini supaya terus eksis dan terus menjadi alat Tuhan lewat channel ini. Jangan lupa di bawah ini tertera nomor rekening, dan biarlah pemberian Bapak Ibu, saya terus mendoakan, biarlah menjadi pemberian yang subur, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya membahas satu topik, yaitu jagalah pintu kerajaanmu. Jagalah pintu kerajaanmu. Haleluya, haleluya. Kita masih di dalam seri topik kita, yaitu Living in the Kingdom of Heaven. Living in the Kingdom of Heaven. Kita terus belajar sampai kita mengalami Tuhan. Amin. Kita terus belajar sampai kita mengalami benar-benar konsep hidup dalam kerajaan surga. Ya, kita terus belajar sampai kita mencapai kemaksimalan di dalam konsep kerajaan surga atau pola kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Saudara, manusia ini memiliki 76 organ tubuh kalau tidak salah. Pernah saya membaca sebuah artikel dan menjelaskan tentang ada berapa banyak organ tubuh di dalam tubuh manusia. Yaitu kurang lebih 76 organ tubuh. Ya, selain mata, mulut, dan lain sebagainya, ada hal-hal yang tidak kita lihat. Tetapi Alkitab mencatat ada 2 organ tubuh yang sangat menjadi perhatian Tuhan. Haleluya. Apakah itu? Yaitu hati dan pikiran. Bapak Ibu kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, selalu nanti akan temukan kata itu. Sekalipun tidak selalu menyebut hati atau pikiran, tetapi dampak, ya, atau sebab dan akibat dari 2 organ tubuh ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Di sana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Dan di ayat 17 ia mengakhiri dengan mengatakan bahwa bait Allah ialah kamu. Siapa itu kamu? Kamu itu jamak. Kamu ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita menjadi tempat kediaman Allah. Allah tidak lagi hadir hanya pada waktu orang berkumpul secara korporat, secara community. Di mana itu? Di gereja, di rumah. Tetapi Allah tidak hanya hadir lewat secara korporat, secara community, tapi Allah juga hadir dan selalu hadir, bahkan menjadi kediamannya adalah hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah, karena itu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat inilah menjadi topik, menjadi tema kita, bahwa dari 76 organ tubuh
yang sangat-sangat terpenting, yaitu adalah hati. Karena itu Bapak Ibu, di dalam penekanan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang sangat terpenting di dalam kerajaan adalah pintu. Pintu harus dijaga oleh penjaga-penjaga. Pintu harus diawasi oleh penjaga-penjaga. Karena kalau pintu tidak dijaga, maka pintu akan bisa dibobol oleh musuh-musuh kerajaan. Demikian juga kehidupan kita. Setelah saya dan saudara percaya, yang sangat-sangat terpenting, yang Bapak Ibu, saudara-saudara harus jaga adalah hati. Bapak Ibu mungkin mendengar istilah ini. Istilah kuno. Lain di mulut, lain di hati. Atau lain di hati, lain di mulut. Bapak Ibu bisa menemukan ada orang mulutnya ngomong iya, tapi hatinya tidak. Bapak Ibu juga bisa menemukan orang mulutnya tidak, tapi hatinya iya. Atau sebaliknya, hatinya berkata tidak, tapi mulutnya berkata iya. Justru Amsal 4 ayat 23 mengatakan, justru dari perkataan, dari sikap hatinya orang ini, kita bisa mengenal siapa orang ini. Hatinya tidak ia jaga dengan baik. Karena itu dikatakan jagalah dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu perhatikan di dalam film-film kerajaan, ketika penjaga kerajaan itu dia perlu menjaga dengan kewaspadaan. Tidak hanya matanya ke depan terus, tapi dia sambil mengontrol kiri kanan. Mungkin ada musuh yang bisa lewat di tempat yang lain. Dan seorang penjaga dia harus tetap dengan tekun, dengan ketat, dia harus menjaga. Demikian juga hidup kita. Kalau hati kita tidak jaga, jangan ngomong soal urapan, jangan ngomong soal karunia, jangan ngomong soal karakter, karena hatilah yang menentukan. Saya ulangi perkataan saya kemarin, bahwa setiap kita harus menjadikan hati kita menjadi tahta kerajaannya Kristus, dan kehidupan kita adalah kerajaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus sering menyinggung orang-orang Farisi soal hati. Soal hati. Karena di dalam konsep orang Yahudi, di dalam kebudayaan orang Yahudi, bahwa sesuatu yang najis itu bicara tentang apa? Soal makanan. Soal makanan berarti soal dari luar masuk ke dalam. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam Matius 15 ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus katakan bahwa yang najis itu bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kalau hatimu menaruh kecemburuan, hatimu menaruh kebencian, hatimu menaruh iri hati, yang kelihatannya di mana? Di mulutnya. Kalau hatinya terluka, kelihatannya di mulutnya. Kalau hatinya belum menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya, maka kelihatannya di mulutnya. Mulutnya penuh kutuk, mulutnya penuh fitnah, mulutnya penuh caci maki, mulutnya penuh sumpah serapah. Karena itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau mau supaya kehidupan memancarkan pola kerajaan sorga, jagalah pintu hatimu. Jagalah pintu hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatimu lah
akan terpancar kehidupan tentang pola kerajaan surga. Karena dari situlah engkau memancarkan Kristus, engkau memancarkan kemuliaan Kristus. Kalau engkau tidak jaga hatimu, sekalipun engkau punya urapan, engkau punya hikmat, tapi saya katakan hari ini, omong kosong, tidak ada artinya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang najis bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam hatimu akan keluar. Karena itu, engkau hamba Tuhan, engkau pelayan Tuhan, engkau orang-orang percaya, bertobat hari ini. Kalau hatimu masih ada iri, hatimu masih ada kebencian, hatimu ada dendam, engkau orang percaya, tapi hatimu seringkali dibobol oleh iblis. Hatimu seringkali memberi kesempatan untuk iblis, sehingga mulutmu tidak menjadi berkat. Mulutmu tidak memuliakan Dia. Mulutmu tidak menjadi berkat. Bukankah mulut kita harus memuliakan Tuhan? Mulut kita harus menjadi berkat. Tapi pada kenyataannya mulut mengandung kutuk. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Yang mau bertobat, ada amin saudara? Haleluya. Karena itu saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Efesus. Di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan apa? Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Artinya orang yang tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, itu sama artinya bahwa dia membuka kesempatan buat iblis masuk, merombak hidupnya, merombak segala konsep-konsep yang ada dalam hidupnya. Saudara menemukan ada orang di dalam pelayanannya, komitmennya berbelit-belit. Hari ini diberkati, ditabiskan, tapi besok kalau melihat orang itu naik, dia mundur dan lain sebagainya. Dengarkan baik hari ini, Tuhan tidak semudah itu kita permainkan. Hari ini kita berkata di depan orang, iya. Besok kita berkata tidak. Itu mencerminkan bahwa orang itu tidak menjaga hatinya dengan baik. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi dia diurapi Tuhan. Tuhan memberikan urapan atau karunia, Tuhan tidak akan mengambil. Tapi ingat baik, kalau karunia itu tidak ditaruh pada tempat yang baik, maka karunia itu bisa menjadi batu sandungan. Karunia itu tidak akan menjadi berkat bagi orang, tetapi akan menjadi hak penghakiman. Orang akan merasakan batu sandungan, orang akan merasa dihakimi, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, pastikan bahwa pintu kerajaan hatimu engkau jaga dengan segala kewaspadaan. Ada banyak orang-orang muda baru ketemu cowok, langsung jatuh cinta, langsung megang-megang, langsung raba, langsung cek 4, check in, check out. Terjadi hamil. Banyak hal. Anak Tuhan ketika kecewa lari ke diskotik, ke bioskop, ke seks bebas, narkoba, ehabon, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan bahkan, orang-orang percaya bahkan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, saya melewati banyak hal di dalam hidup ini, tetapi saya menyimpulkan bahwa 2 hal yang perlu dijaga. Ketika hatimu tidak engkau jaga dengan baik, maka kelihatan dari perkataan kita, kelihatan dari sikap hati kita, dari kehidupan kita, dari sikap tubuh kita, bahkan dari cara pikir kita, dari cara pandang kita. Karena itu, hari ini saya mengajak, mari, jangan beri kesempatan untuk iblis. Tutuplah hatimu agar iblis tidak punya kesempatan untuk membobol segala pola-pola kerajaan surga yang Bapak Ibu saudara-saudara sudah lama bangun, yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah lama menjaganya. Doa saya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Pendeta Demeling Kueso pamit mundur. Tuhan Yesus
memberkati. Haleluya. Amin.